Pak Udiono ada 3 tugas ya, dan ingat pesan saya kata gubernur, tancap gaspol. Tancap gas nih? Tancap gaspol. Oh, makanya langsung keliling nggak karu-karuan ini berarti gaspol, karena perintahnya tancap gas Pak ya? Iya. Kalau supaya nggak capek kadang-kadang saya rem kan gitu. Tancap gaspol itu memotivasi saya seorang gubernur yang secara pribadi kemudian secara formal menyampaikan pada ini bahwa tugas seorang penjabat Bupati Sidoarjo tugasnya adalah pertama, satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kali ini bersama saya Taufik, wartawan Tribun News di Sidoarjo. Kita akan wawancara bersama PJ Bupati Sidoarjo, Bapak Udiono. Kita akan ngobrol seputar update penanganan COVID di Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Waalaikumsalam, selamat sore, alhamdulillah sehat-sehat Mas Taufik. Yeah. Pak, gimana Pak kondisi penyebaran COVID di Sidoarjo saat ini Pak? Iya, yang penting kata kuncinya bahwa masyarakat Sidoarjo ini makin ada peningkatan kesadaran, itu kata kuncinya. Karena ini menjadi antivirusnya, karena antivirus kan belum ada, ya antivirusnya itu ya kesadaran. Ini indikatornya apa? Kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin meningkat. Sekarang kita hampir 6 bulan ya, itu zona merah. Kemudian sebulan ini sudah zona oranye. Sebentar lagi kita zona kuning. Karena kita nilainya 2,41, tinggal 0,1 lah, ngejar 0,1. Tetapi yang kami pentingkan adalah bahwa masyarakat Sidoarjo ini makin dewasa, makin sadar gitu ya? Sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Siap. Ini saya ke lapangan ya, kemarin ke pasar, kemudian ke alun-alun, ke mall. Ketika kami bagi masker dengan tim, itu ada bukan sekelompok, ada warga, individu warga. Itu ya memang menolak kami beri masker itu. Enggak Pak, enggak usah gitu. Ada yang seperti itu. Siap. Waktu kami di alun-alun ditolak. Artinya dengan kondisi seperti itu, ini masyarakat yang harus kita berikan edukasi terus-menerus. Artinya bahwa kalau mereka itu individu masih dalam batas aman, tapi kalau ini sebuah kelompok itu banyak komunitas orang, itu yang harus kita tracing. Makanya nanti ada kaitannya ketika kita melakukan justisi, misalnya ada sekelompok masyarakat, ada sekelompok individu yang tidak mau pakai masker, tidak menggunakan protokol kesehatan. Sanksi ini langsung. Kami akan turun ke lapangan, langsung cek, melakukan justisi, ya semata-mata untuk edukasi dan ini ya saya kira ini hal yang paling mendasar ya di dalam masyarakat Sidoarjo. Kemudian ada yang memang masyarakat itu tidak tahu bahwa COVID itu COVID-19 ini itu adalah sebuah virus yang membahayakan. Nah, kata mereka, udahlah Pak, nanti kan sembuh sendiri. Gitu ya, AB itu hanya 1% dari 1% ya Pak? Iya, 1% dari 99% itu dari 100% 1%. Sekitar. Tapi ya itu kalau kita biarkan juga bahaya. Nanti kita menjalar blokir. ke yang lain ya. Iya, dan 1% itu kita kejar terus. Caranya ngejar apa? Kita bersama-sama Forkopimda untuk melakukan tracing dan justisi. Tracing klaster seperti itu. Siap, karena Pak. memang setiap ada pasien baru
Ini kita melakukan tracing, kita melakukan justisi di daerah itu supaya kita blokir. Pak, kalau dari seluruh wilayah di Jawa Timur kami lihat Sidoarjo ini paling masif melakukan justisi, Pak. Bahkan ketika Bu Gubernur mengeluarkan peraturan gubernur tentang membolehkan sanksi denda, itu pertama kali yang memberlakukan itu Sidoarjo. Nah, apakah justisi yang sangat masif itu juga menjadi poin sekarang kondisi penyebaran COVID di Sidoarjo semakin menurun, Pak? Ya betul Mas Taufik, masifnya itu bergerak semua sistem. Masifnya bergerak semua, bukan kita hanya sekedar perintah. Nanti ada justisi di kecamatan, ada di desa, Forkopimda juga gitu bergerak, semua bergerak. Tetapi dari konstruksi pendanaan kita, ya kita tembak di sana juga dana supaya memang benar-benar masif, ya benar-benar masif. Jadi misalnya di kecamatan kita berikan masing-masing 70 juta supaya penyelenggaraan untuk justisi di masing-masing kecamatan itu benar-benar bisa masif sampai ke desa. Tuntas, tetapi dengan sasaran tembak yang jelas. Mau nembak yang mana? Misalnya ada pasien baru di Kecamatan Waru, kita tembak di desa itu. Nah, kita tracing. Pak, ini ngomong Waru, saya barusan dapat data terbaru. Ini Waru ada kabar menggembirakan, sekarang sudah zona hijau, Pak. Padahal kita tahu sejak awal itu 3 wilayah di Sidoarjo paling parah kan Kecamatan Kota, Taman, dan Waru. Ini Waru zona hijau. Apakah ini kira-kira treatment yang dilakukan ini akan segera menular ke yang lainnya ikut hijau atau setidaknya yang lainnya kuning, Pak? Ya, pergerakan Waru memang fluktuasi ya, artinya bagus lah. Dan ke salah satu kecamatan yang awalnya itu paling tinggi, ya paling tinggi penyebarannya, terus kemudian ada edukasi, terus ada perlakuan sanksi yang ketat, akhirnya sekarang turun dan itu berlanjut, sustainable-nya kuat Waru itu, tidak kendor. Nah setelah itu sekarang zona hijau ya, alhamdulillah seperti itu karena memang benar-benar masif pada sampai kecamatan dan kami juga mendatangi di Pak Camatnya ke kantor camat, kita cross check sejauh mana aktivitas penanganan di COVID-19 ini. Dan kita komunikasi terus itu ya. Selain ke Kecamatan Waru kan kita juga sempat mengikuti kegiatan Bapak keliling ke berbagai desa, berbagai untuk memantau COVID kan. Sejauh ini seperti apa sih Pak? Maksudnya apa yang akan Bapak lakukan terus untuk mengejar Sidoarjo menjadi zona kuning dan zona hijau yang mungkin itu cita-citanya. Seperti apa ini yang dilakukan Bapak sebagai PJ Bupati Sidoarjo? Iya, ini kita bukan mengejar rapot ya Mas. Tapi rapot itu berpengaruh terhadap aktivitas. Oke. Seandainya rapot kita merah, aktivitas dibatasi. Seperti Jakarta, seperti kita melakukan 6 bulan yang lalu Surabaya dan lain-lain. Itu bukan sekedar rapot, jadi rapot itu warning. Ya kalau kita masih zona merah, pembatasan kegiatan aksi sosial, industri dan lain sebagainya itu dibatasi. Tapi kita mengejar ini dengan harapan supaya kita bisa melakukan new normal, benar-benar new normal gitu loh. Kegiatan jalan, tetapi semuanya tetap pakai protokol kesehatan. Itu kan benar new normal. Jangan sampai nanti zona kuning, ternyata enggak pakai masker, enggak pakai hand sanitizer. Nah, saya enggak pakai masker karena sudah tahu jaga jarak ya. 1,5 meter jaga kita jarak 1,5 meter kan ini. Nah ini dalam upaya seperti itu kita teruskan. Intinya kita ini mengajak masyarakat, sudahlah kita enggak usah mengteorikan, tidak menentang apakah virus COVID itu berbahaya tidak. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjalankan pekerjaan yang normal supaya pertumbuhan ekonomi jalan, kegiatan jalan, industri jalan, itu dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu aja. Jadi saya yakin kalau protokol kesehatan ini masif sampai disadari sampai di tingkat pelosok-pelosok desa yang ada di Sidoarjo ini, saya kira zona hijau itu Sidoarjo lebih cepat. Dan sekarang tinggal 1% itu orang yang kesadarannya. Tinggal 0,1% itu untuk zona kuning. PR-nya 0,1% ya Pak. Memang saya melihat dari fluktuasi pertambahan pasien itu kadang ada, kadang tidak. Nah ini yang kita tracing terus, kita cek. Kenapa perilaku seperti ini ada? Jangan-jangan ada kesadaran sekelompok masyarakat yang kurang pas dengan niat untuk
protokol kesehatan itu. Pak PJ sudah Ya. sekitar 1 bulan belusukan dan salah satu tugas dari Bu Gubernur ke Sidoarjo adalah penanganan COVID, Pak. Selama 1 bulan ada mungkin pengalaman unik yang dirasakan Pak Udiono ketika menangani COVID di Sidoarjo, Pak? Iya, saya ini ketika dilantik oleh Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur itu sudah menyampaikan ke saya langsung, Pak Udiono ada 3 tugas, ya 3 tugas, dan walaupun secara formal dia menyampaikan, secara pribadi beliau juga menyampaikan Pak Udiono ada 3 tugas, ya, dan ingat pesan saya kata Gubernur, tancap gaspol. Tancap gas, tancap gaspol. Oh, nah, makanya itu, langsung keliling, nggak karu-karuan ini berarti gaspol, karena perintahnya tancap gas, Pak. Ya. Kalau supaya nggak capek, kadang-kadang saya rem kan gitu. Tancap gaspol itu memotivasi saya, seorang gubernur yang secara pribadi kemudian secara formal menyampaikan pada ini bahwa tugas seorang penjabat Bupati Sidoarjo, tugasnya adalah pertama, 1, segera tangani dengan baik masalah COVID-19. Yang kedua, pilkada ini, pilkades, dan yang ketiga, jaga ketentraman masyarakat Sidoarjo supaya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo benar-benar diharapkan. Kalau Sidoarjo ini pertumbuhan ekonomi jalan, terus kesejahteraan meningkat, insya Allah lah Jawa Timur juga ada efek dan dampaknya itu. Siap. Dan itu terkejut saya dengan perintahkan setelah dilantik oleh Gubernur, saya dari Gradi naik bis ya, dengan Forkopimda, bukan sendiri Mas. Forkopimda ada Pak Kapolres, Pak Dandim, terus Pak Dewan, langsung rapat paripurna. Langsung tanda tangan PAK ya, Pak? Iya, saya tanya saja sama Pak Sekda, Pak sudah dikaji ini. Oh sudah Pak, ya sudah, kita clear ya. Dan itu semata-mata untuk percepatan tancap gaspol supaya pembangunan Sidoarjo tidak terhambat ya, Pak? Kalau DPA-nya tidak keluar, terus kemudian ini ya nggak bisa jalan deh pembangunan Sidoarjo itu. Pak, biasa, ya. Ngomong-ngomong tugas tancap gas itu kan artinya bisa dianalogikan seorang sopir nih. Pasti sebagai seorang sopir nggak hanya tancap gas, kan ada rem, ada fisik dan sebagainya. Pak, berbagi kiat dong Pak, bagaimana Pak Udiono kiatnya tetap sehat, tetap bugar dengan berbagai tugas tambahan ini kan, karena di Kesram masih tugas, sekarang dapat tambahan lagi menjadi sopirnya Kabupaten Sidoarjo untuk sekian bulan ini. Bagaimana Pak tips dan kiat secara pribadi untuk sehat Pak? Ya, tips dan kiat saya ini kan amanah Gubernur ya Jawa Timur, artinya tancap gas. Tancap gas itu Gubernur menyadari, saya juga menyadari ketika tancap gas itu mobil mau berjalan pada medan seperti apa. Tapi prinsip kita harus jalan di medan seperti apa itu, misalnya bagaimana kita memastikan pembangunan yang ada di Sidoarjo jalan. Kalau tidak jalan itu kita urai, kita sisir satu-satu. Apakah ada sistem administrasi, dari akuntabilitas administrasinya, dari akuntabilitas hukumnya, dari regulasinya itu tidak ada penghambat. Nah, itu yang saya maksud tancap gas tetap. Kalau ada penghambat kita urai. Ya, sejauh tidak melanggar regulasi, kita tancap gas. Tapi sejauh ada regulasi, kita pelan-pelan sebentar, terus kita cari jalan solusinya. Ada diskresi misalnya. Dan itu yang saya maknai tancap gasnya Bu Gubernur itu tetap dengan kewaspadaan. Tetap kontrol ya, kapan ngerem, medannya kan beda Pak. Kapan ganti Porsneleng gitu ya Pak ya? Betul, iya. Siap. Kemudian kalau misalnya dari sistem administrasi itu sudah oke, sudah lancar, loh ini kok berhenti pembangunan? Kita lihat manusianya, ASN-nya, birokrasinya. Birokrasinya artinya ASN itu apakah sudah kompetensi kerjanya sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Kalau sehari 7,5 jam, harusnya mereka bekerja 7,5 jam dong, walaupun ada WAF dan sebagainya. Ini kadang-kadang memang kita sadari teman-teman itu, Pak ini regulasinya seperti ini, kita takut Pak, neruskan lah. Nah, ini yang seorang pimpinan yang mengendalikan ini memberi solusi, ngepush solusi ya? Supaya nggak berhenti pembangunan. Kalau berhenti masyarakat kecil, kemudian bansos nggak turun, masyarakat kecil berharap supaya bansos turun, tapi kita ada rasa takut kita dan sebagainya. Lah ini kan kita urai Pak, tugas kami, karena kami diperintah hukum tancap gaspol. Nah, tancap
walaupun medannya gini misalnya, ya medannya gini, tapi insya Allah medannya kita Tapi bagaimana kan kita upayakan. Pak Udyo ini cepat. asli Tanggulangin kan, sehingga tidak kaget ketika bertugas di Sidoarjo, Pak. Ya alhamdulillah Pak, amanah gubernur itu merasa saya orang Tanggulangin, asli Tanggulangin dan orang Sidoarjo itu merasa ada rasa memiliki. Itu yang penting. Saya terima kasih pada gubernur itu ya. Karena saya merasa orang Tanggulangin jadi rasa memiliki ada. Punya Bahkan kesempatan saya ingat mengabdi. pesannya Bu Gubernur. Kerja hari Senin sampai Jumat itu wajib. Yeah. Ya, tapi kalau Sabtu Minggu kerja malam itu sodako. Sodako Nah, ya, itu Pak. yang saya manfaatkan. Ternyata rezeki, terus kemudian apa tuh karya jabatan itu ternyata dari banyak sodako. Ini saya tiru dari apa yang biasa Dilakukan Bu Gubernur ya, Pak. Ya, Dan saya- kayaknya ditularkan juga ke beberapa kepala dinas ini, ada yang mulai buka Sabtu Minggu seperti di Spenduk Capil gitu ya. Itu bagian dari sedekah kerjanya PNS Sidoarjo ini, Ya Pak. kalau virusnya Bu Gubernur ini harus kita terima, Pak. Oh, siap. Virus positif ya toh. Menularkan sodako kerja itu harus kita terima lah. Untuk Sidoarjo ya, Pak. Iya, kalau virusnya nggak tersebar ke masing-masing OPD nanti macet pembangunan. Nah, Pak, itu kan tadi tips dan trik yang untuk kinerja, Pak. Kalau untuk kesehatan, kebugaran pribadi, Pak, gimana, Pak? Rutin olahraga gitu? Saya ya normal aja, cuma saya itu kadang-kadang melihat perilaku misalnya pemimpin ini, salah satu contoh gubernur, saya lihat pagi kok olahraga, ya saya ikut olahraga tapi kadang-kadang nggak bisa mengikuti. Terus ibu gubernur kok kuat, ternyata minum air putih, saya minum air putih tapi ya beda dengan gubernur 3 botol, mungkin saya cuma 1 botol. Nah ini kiat ya karena Siap. karena ya memang mencontoh yang baik itu kan tidak masalah. Guru yang baik itu kan ilmu, iya Betul, toh? pengalaman Iya. juga ya, Pak. Pengalaman ya, pengalaman itu penting. Jadi gitu Mas. Tapi Saya- mengonsumsi kayak semacam misalnya untuk menjaga daya tahan tubuh itu misalnya ada kayak rempah-rempah atau apa gitu. kalau nggak, Pak? menurut saya melihat yang ada itu. Oke. Pokoknya orang itu tulus, ikhlas, niat. Ya, tulus, ikhlas, niat. Oke. Itu kayaknya kita itu ada yang melindungi. Iya. Oke. Tetap kita memperhatikan sains ya, obat-obatan, vitamin itu perlu. Tapi spiritual juga penting. Ya. Bahkan kalau kita ya keikhlasannya tinggi, niatnya tinggi. Kayak orang hobi dulu. Orang hobi Siap. itu berapa nilainya pun dibeli. Ya. Misalnya Dan kita positive thinking ya, Pak? sodako sampai jam 12 diniati ya dilaksanakan, kan sama dengan itu hobi. Siap. Jadi hobi kerja, hobi sodako. Yang penting positif ya, Pak? Yang penting positif Mas. Ya, Siap. nanti pokoknya itu ada yang ngurus itu, alhamdulillah kekuatan itu timbul sendiri. Tapi tetap vitamin itu tetap jangan Dikonsumsi tinggalkan. Iya, itu sudah Makan teorinya bergizi seperti gitu itu. ya. Pak Udiono, mungkin untuk yang terakhir, apa yang pengen disampaikan Pak Udiono sebagai PJ Bupati Sidoarjo dan sebagai Biro Kesra untuk masyarakat Sidoarjo dan masyarakat Jawa Timur di tengah pandemi seperti ini, Pak? Ya, saya kira ini kita hidup yang penting bermanfaat bagi sesamanya. Itu bagi saya prinsip itu. Kalau tidak ada manfaat itu ya apapun kita sekolah sampai S3, S2 itu kalau tidak ada manfaatnya saya kira tidak ada nilai imunnya kita. Kalau ada manfaat itu menjadi obat, Pak. Siap. Nilai manfaat itu menjadi obat. Kalau tidak ada manfaatnya maka itu menjadi Sia-sia gitu. virus, sia-sia. Itu aja kuncinya. Maka saya mengajak masyarakat Sidoarjo, kita gotong royong, kita keroyok bareng, kita laksanakan bersama mulai kebersihan, keindahan Sidoarjo, terus pertumbuhan ekonomi Sidoarjo, virus COVID Sidoarjo, kegiatan sosial, kita keroyok bareng. Kalau dikeroyok oleh birokrasi nggak akan selesai. Konsepnya adalah sinergitas antara masyarakat, Forkopimda dan birokrasi ini. Semua Toh, pihak ya, Pak? Iya, semoga amin, amin, Siap, amin. siap. ya. Terima kasih waktunya Sama-sama. Pak Udiono. Yeah. Demikian tadi Tribuners wawancara kita bersama PJ Bupati Sidoarjo, Pak Udiono. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa mendapat informasi terbaru terkait Sidoarjo dan sebagainya. Tentang update-update COVID di Kabupaten Sidoarjo dan Jawa Timur, tetap stay tune di tribunnews surya.co.id. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.